Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdayanti Arina dengan NIM 200320050 dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan learning journal saya tentang perencanaan bisnis. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Contohnya, bisnis pada umumnya dijalankan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk badan usaha tertentu seperti misalnya perusahaan persorangan, persekutuan, ataupun perseroan. Perencanaan bisnis merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Menurut Early Swandi tahun 2001, sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan menyajikannya strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan secara jelas agar bisa mencapai tujuan organisasi secara penuh. Menurut Biograph tahun 1994, Business Plan sebagai dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan, seperti analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan, agar bisa membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada intinya, fungsi perencanaan yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer perusahaan harus mampu menjawab pertanyaan 5W 1H, yakni apa saja tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan, di manakah tempat yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar bisa mencapai tujuan, siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, serta bagaimana cara atau metode melakukan pekerjaan agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis yaitu beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, serta memberikan arahan para non-administrator dan administrator agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, meminimalisir adanya resiko tumpang tindih dan pemborosan dalam melaksanakan pekerjaan, dan menetapkan suatu standar khusus yang wajib dilakukan dalam bekerja sehingga akan memudahkan dalam kontrol atau pengawasan. Kemudian ada tipe-tipe rencana bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Contoh perencanaan manajemen operasional adalah SOP, yaitu standar operasional prosedur. Yang kedua ada perencanaan strategik, yaitu sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada perencanaan taktis. Perencanaan ini berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya, contohnya strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Tipe perencanaan satu ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala yang lebih besar, seperti go internasional ataupun mencapai IPO. Yang terakhir ada komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi perusahaan. Apa saja sih identitas perusahaan yang perlu dimasukkan? Jadi produsen perlu memasukkan identitas perusahaan seperti akta pendirian,
izin usaha, nama pendiri, dengan tujuan agar investor mengetahui kalau bisnis yang sedang dijalankan itu dilindungi. Kemudian ada gambaran umum bisnis seperti jenis produk, bidang industri, orientasi, dan value bisnis Anda agar konsumen bisa mengetahui profil bisnis. Yang ketiga itu ada target pasar. Jadi target pasar ini berfungsi untuk membantu meyakinkan investor terkait dengan potensi dan market share bisnis yang telah dijalankan. Selanjutnya ada rincian produk. Jadi rincian produk yang perlu dimasukkan itu seperti nama produk, komposisi, harga, serta deskripsi produk. Kemudian ada rencana pemasaran. Anda harus memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Kemudian ada biaya operasional. Jika modal yang dibutuhkan sangat tinggi, maka cari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Kemudian ada perhitungan break-even point atau BEP, yaitu suatu posisi saat total modal atau biaya yang keluar sama dengan jumlah penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya ada profitabilitas dan analisa persaingan dan strategi. Demikian learning journal saya pada pertemuan pertama tentang rancangan usaha bisnis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.